Halo semuanya, pernah kepikiran nggak di zaman sekarang ini, zaman serba digital, tiba-tiba muncul kerajaan baru, lengkap dengan raja dan ratunya. Kedengarannya kayak di film fiksi ya. Tapi ini beneran terjadi loh di Indonesia. Hari ini kita bakal kupas tuntas fenomena unik ini. Iya, kalian nggak salah baca. Di abad ke-21, di tengah-tengah gempuran teknologi dan media sosial, kok ya ada yang ngaku-ngaku jadi raja dan ratu? Pertanyaan besarnya kan, gimana ceritanya kok bisa gitu loh ada kerajaan baru lahir di zaman sekarang? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita lurusin dulu ya. Pembahasan kita kali ini bukan soal pelajaran sejarah tentang kerajaan Majapahit atau Mataram kuno. Bukan itu. Yang mau kita bahas ini adalah fenomena sosial yang super unik yang baru aja kejadian di Indonesia. Sesuatu yang jujur aja bikin kita semua garuk-garuk kepala. Dan jangan salah, ini bukan cuma sekumpulan orang iseng di pojokan, enggak. Mereka ini berhasil masuk berita utama loh. Jadi trending topik di mana-mana, viral dan bikin heboh satu negara. Semua orang ngomongin mereka. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh spesifiknya, coba deh kita lihat polanya. Ternyata ada benang merahnya loh. Hampir semuanya tuh punya pemimpin yang jago ngomong, karismatik banget. Terus ada janji-janji yang wah, muluk banget. Kedengarannya sih mustahil ya. Mereka juga punya cerita atau mitologi sendiri yang bombastis. Dan yang paling penting, mereka punya pengikut yang loyal banget. Oke, kita mulai dari yang pertama dan mungkin yang paling fenomenal. Siapa lagi kalau bukan? Sunda Empire. Nah, yang ini klaimnya nggak kaleng-kaleng beneran. Mereka mau menata ulang dunia. Dan pusat komandonya, coba tebak di mana? Di Bandung. Coba-coba dengerin klaim mereka ini. Katanya Sunda Empire itu pemilik bumi. Bukan Indonesia, ya tapi seluruh planet ini. Gila kan? Bahkan negara sekelas Amerika Serikat dan Vatikan katanya itu ada di bawah kendali mereka. Semuanya dikontrol dari Bandung. Ini skalanya udah level Avengers nih. Jadi apa sih misi besar mereka? Well, ini dia. Mereka mau melunasi utang semua negara di dunia. Dan nggak cuma itu, mereka juga mau mendirikan satu pemerintahan dunia yang baru. Di bawah pimpinan mereka, tentu saja. Ambisinya luar biasa gede ya. Kita geser ke contoh berikutnya ya. Yang ini nggak kalah heboh. Keraton Agung Sejagat. Dari namanya aja udah kelihatan megah banget kan? Istana Agung seluruh dunia. Wow. Nah, kalau Sunda Empire tadi kan visinya ke masa depan ya, mau bikin tatanan dunia baru. Kalau yang ini beda. Mereka justru narik ceritanya ke masa lalu. Mereka ngaku sebagai pewaris sah dari Kekaisaran Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Dan ini bukan cuma omong doang, mereka sampai bikin upacara penobatan yang super mewah. Dan yang datang itu kira-kira 450 orang. Coba bayangin, ratusan orang pakai baju adat ala kerajaan, kumpul bareng, dan mereka benar-benar percaya kalau ini adalah momen kebangkitan kembali Majapahit. Kalian mungkin mikir, paling cuma 2 itu aja. Eits, ternyata enggak. Fenomena ini kayak jamur di musim hujan loh, terus aja bermunculan. Bentuknya juga macam-macam dan makin aneh-aneh. Yuk kita intip sedikit 2 contoh lainnya. Lihat deh variasinya. Ada yang namanya kerajaan ubur-ubur. Fokus mereka lebih ke spiritual. Katanya mau menyatukan semua agama. Terus ada lagi King of the King. Nah yang ini beda banget. Mereka nggak ngomongin spiritual, tapi langsung to the point. Janjiin duit triliunan rupiah buat setiap orang Indonesia. Jadi tawarannya macam-macam ya. Dari yang nyari pencerahan sampai yang nyari cuan. Oke, setelah kita lihat contoh-contoh yang, ya ampun, unik-unik banget tadi, pasti muncul pertanyaan besar di kepala kita. Kenapa? Kok bisa ada orang yang percaya sama hal-hal kayak gini? Apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita? Ternyata, alasannya itu kompleks, gak sesederhana itu. Ada beberapa faktor yang mungkin jadi pendorongnya. Pertama, jelas, masalah ekonomi. Janji-janji kekayaan instan itu pasti menarik banget buat orang yang lagi susah. Kedua, ada soal pencarian identitas. Pengen merasa jadi bagian dari sesuatu yang besar dan agung di masa lalu kayak Majapahit. Ketiga, bisa jadi karena ada rasa kecewa sama sistem yang ada sekarang. Dan terakhir, jangan remehkan kekuatan cerita. Di tengah zaman yang serba nggak pasti, sebuah cerita besar yang ngasih harapan, itu ia punya daya tarik yang luar biasa. Nah, pada akhirnya, kita bisa aja sih nganggep semua ini cuma sebagai lelucon atau hiburan, lucu-lucuan aja. Tapi mungkin kita juga perlu berhenti sejenak dan berpikir. Jangan-jangan fenomena ini bukan sekadar hal aneh, tapi sebuah gejala, cerminan dari masalah yang lebih dalam di masyarakat kita? Gimana menurut kalian?